Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dibuka file yang ini, client 3310 data dan hasil. Nah, datanya itu seperti ini ya. Jadi data ini nanti dirubah dulu formatnya ke dalam format CSV. Jadi setelah dirubah menjadi CSV, lalu dimasukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Oke. Cara untuk membuat CSV-nya, ya ini sudah saya buatkan di sini. Ini adalah CSV-nya. Caranya seperti ini. Jadi kita buat file baru. Nah, file CSV ini yang nantinya akan kita analisis ya. Jadi kalau misalkan filenya ini masih formatnya adalah XLSX, itu tidak bisa dianalisis menggunakan Smart PLS. Ini kita copy seperti ini, kita paste di lembar kerja baru seperti ini. Nah, ini untuk penamaannya, ini kita ganti dulu menjadi seperti ini ya. X1, Y1 dan Y2. Nah, Y2 seperti ini. Oke, setelah seperti ini, lalu klik file, save as, browse. Nah, pada ini save as tab-nya kita rubah jadi dari format Excel workbook, kita klik seperti ini, kita rubah ke CSV. Nah, ini ya, CSV seperti ini. Kemudian kita bisa save. Berhubung saya sudah buat filenya, jadi nanti menggunakan file yang sudah saya buatkan saja. Jadi file yang ini. Jadi prosesnya seperti tadi untuk CSV-nya. Setelah file CSV ini terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Ya, seperti ini. Di sini saya menggunakan yang versi 3. Yang terbaru itu adalah versi 4, tapi saya masih menggunakan versi 3 karena versi 3 ini adalah versi yang paling stabil dan paling umum digunakan. Oke, kemudian kita klik new project. Oh ya, untuk softwarenya ini yang versi 3 ini banyak yang jual ya di Shopee, harganya itu murah sekitar 10.000 atau 20.000 rupiah. Kalau untuk yang versi 4 ada juga yang jual, cuma harganya itu masih di kisaran 600 sampai dengan 1 juta rupiah. Jadi mahal juga untuk softwarenya. Nah, saran saya kalau misalkan mau menginstal itu beli saja yang versi 3. Oke, setelah seperti ini kita klik new project. Name kita beri nama di sini, kita tulis saja contoh seperti itu. Oke. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ini kita archive dulu ya supaya mudah. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik, double klik di import data. Double klik, kita masukkan file yang tadi ya. Nah, kita masukkan file CSV yang tadi yang sudah kita buat ini. CSV, kemudian klik open. Kemudian kita klik OK. Akan muncul seperti ini, artinya data penelitian itu sudah termuat di dalam aplikasi Smart PLS. Kita bisa close, kemudian kita double klik di ini yang titik biru ini. Kita double klik di sini. Nah, akan muncul indikator seperti ini ya. Nah, indikator ini kita masukkan ke lembar kerja. Caranya kita tinggal drag saja seperti ini. Nah, drag seperti ini ya. Drag seperti ini. Nah, setelah seperti ini lalu kita bisa beri nama.
X1 adalah pengeluaran per kapita, kemudian X2 jumlah penduduk, X3 adalah pengangguran terbuka, X4 adalah umur harapan hidup, X5 adalah data rata-rata lama sekolah. Kemudian Y1 adalah jumlah penduduk miskin, Y2 adalah IPM. Nah, modelnya nanti mengikuti seperti ini. Jadi kita posisikan dulu ya ininya, variabelnya ini. Dan untuk bentuk dari ini model analisisnya ini nanti bisa menyesuaikan ya. Jadi bisa saja berbeda, tapi yang penting itu nanti dari angka-angkanya ini seluruhnya itu kelihatan tidak ada yang tertutupi. Jadi seperti itu. Kalau untuk bentuknya itu bebas, yang penting angkanya itu tidak ada yang ditutupi. Kemudian oke. Nah, ini kita bisa rubah posisi ini, posisi indikator ini dengan menggunakan menu Legend. Kita rubah ke kanan seperti ini ya. Oke. Oh, sorry, untuk IPM adalah set ya. Sebentar. Ada kesalahan di sini. Oke, IPM ini bukan Y2 tapi IPM ini adalah set atau mediasi. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita hubungkan variabelnya ini dengan menu ini connect. Nah, kita hubungkan. Jadi kita hubungkan dulu ke Z seperti ini. Jadi X1 ke Z, X2 ke Z, X5 ke Z, kemudian X1 ke Y1, X2, X3. Nah, seperti ini, kemudian Z ke Y. Nah, seperti ini ya. Oke. Setelah seperti ini, lalu kita klik save. Lalu kita lakukan perhitungan. Yang pertama itu adalah perhitungan untuk inner model. Untuk outer model. Outer model itu adalah untuk menghitung validitas dan reliabilitas. Nah, karena ini datanya ini adalah data sekunder dan tidak menggunakan skala Likert, maka pengujiannya langsung masuk ke bagian inner model. Yaitu inner model itu adalah ada R square, ada F, dan Q kuadrat. Nah, ini kita melakukan pengujian untuk F square, untuk R kuadrat dan F. Caranya klik calculate, PLS algorithm, kemudian start calculation. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk tampilannya. Yang perlu diperhatikan adalah ini ya, R square, F square. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk outer loading ini karena variabelnya itu cuma ada satu indikatornya per variabel, maka ini tidak bisa digunakan. Nah, ini untuk validitasnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan satu-satu semua, ini tidak bisa digunakan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak usah digunakan. Yang digunakan itu adalah R dan F. Oke. Yang pertama kita lihat adalah R-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi R square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan. Jadi di sini kan ada 5 variabel. Jadi untuk Y1 berarti seberapa besar pengaruh X1 sampai dengan Z terhadap Y1. Jadi pengaruh X1 sampai dengan Z terhadap Y1 memiliki pengaruh sebesar 0,864
atau 86,4% pengaruhnya, dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Kemudian untuk yang ZIPM berarti di sini pengaruh dari variabel X1 sampai dengan X5 terhadap Z. Besar pengaruhnya adalah 0,990 atau 99,0%. Jadi seperti itu ya untuk R. Dan untuk F, ini adalah pengaruhnya secara parsial atau secara satu-satu ya. Jadi bagaimana pengaruhnya X1 terhadap Y1, bagaimana pengaruhnya X1 terhadap Z, seperti itu. Jadi kriteria pengujian ini sudah saya buatkan untuk standar nilainya. Nanti bisa dibuka file yang ini ya, interpretasi. Nah, ini adalah untuk R square. Untuk Q nanti kita lakukan pengujiannya. Ini F square ya. Nah, seperti ini. Jadi effect size itu adalah yang ini. Nilai ini adalah effect size. Effect size ini dibagi menjadi 3 kategori. Itu 0,15 adalah di bawah itu adalah kecil, 0,15 sama dengan 0,35 adalah sedang, lebih dari 0,35 memiliki effect size yang besar. Nah, ini sudah saya interpretasikan ya. Jadi seberapa besar pengaruh X1 terhadap Y1 gitu, X2 terhadap Y1 bagaimana seberapa besar pengaruhnya, kemudian X3 terhadap Y1 bagaimana pengaruhnya, seperti itu. Di X1 terhadap Z seberapa pengaruhnya, X2 terhadap Z seberapa besar pengaruhnya, seperti itu ya untuk cara membacanya. Oke. Nah, kemudian dari dua pengujian itu kenapa ini tidak menggunakan asumsi klasik, karena memang dari output Smart PLS sendiri itu tidak ada ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pengujian model ini menggunakan Smart PLS itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan regresi berganda, karena untuk Smart PLS ini tidak memerlukan pengujian yang seperti tadi di normalitas, homogenitas, heteroskedastisitas dan lain-lain, itu tidak diperlukan. Oke, setelah seperti ini kita kembali ke model ini, tinggal kita klik, kita lakukan perhitungan untuk Q kuadrat atau Q square. Caranya klik calculate, kemudian blindfolding, kita klik seperti ini, langsung kita start calculation. Nah, ini adalah hasil untuk blindfoldingnya. Blindfolding ini sebenarnya adalah untuk mengkonfirmasi nilai dari R square. Dan ini kriterianya seperti ini, nanti cara membacanya ya sudah saya buatkan, sama saja sebenarnya. Cuma untuk Q square ini kita lihat dari sini ya, nah, besar kecilnya itu. Nah, ini adalah nilai Q square nya. Oke, setelah seperti ini, lalu kita lakukan perhitungan untuk uji hipotesisnya. Caranya klik calculate, kemudian ini ya, klik calculate, kemudian ke bootstrapping seperti ini. Ini kita biarkan saja, kemudian langsung ke start calculation. Nah, ini adalah pengujian hipotesisnya. Jadi untuk pengujian hipotesis ini yang perlu diperhatikan adalah nilai dari original sampel dan nilai dari p-value. Di original sampel ini menentukan arah hubungannya atau arah pengaruhnya itu positif atau negatif. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau negatif ini ada tanda negatifnya, kalau positif itu tidak ada tandanya. Seperti itu. Dan kemudian p-value ini untuk melihat apakah hubungannya itu atau pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Jadi yang signifikan itu di bawah 0,05 yang ditandai dengan warna hijau. Jadi setiap pengujian bootstrapping ini nilainya akan berubah-ubah. Jadi tidak akan sama ya untuk nilai p-value seperti itu. Yaitu memang dari softwarenya. Nah, untuk cara membacanya, nah ini untuk uji hipotesis. Jadi bagaimana pengaruh X1 terhadap ZIPM. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah,
Untuk X1 terhadap ZIPM memiliki original sampel sebesar 0,482. Artinya di sini tidak ada tanda negatifnya, berarti hubungan pengaruhnya itu positif. Kemudian p-value nilainya 0,000. Ini di bawah 0,05. Artinya untuk variabel X1 terhadap ZIPM ini adalah memiliki hubungan positif, ya, terdapat hubungan positif signifikan. Jadi positif signifikan ini pengaruhnya. Positif dilihat dari nilai original sampelnya, kemudian signifikan dilihat dari nilai p-value-nya, seperti itu. Dan untuk yang tidak signifikan ini adalah contohnya untuk X2 terhadap ZIPM, original sampelnya adalah 0,013, p-value-nya 0,265. Nah, ini di atas 0,05, maka dinyatakan tidak signifikan sehingga hipotesisnya itu ditolak. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang negatif adalah ini X2 terhadap Y1, artinya jadi pengaruhnya negatif, kemudian p-value-nya signifikan. Jadi X2 ini memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Y1. Nah, seperti ini negatif. Jadi untuk pembahasannya untuk yang ini ya, hipotesis 6 ini, jadi seperti ini. Semakin meningkat jumlah penduduk, maka ini ya, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Ya, seperti ini ya. Jadi ini agak kontradiktif juga ya. Nah, untuk yang lain seperti ini ya. Jadi untuk yang H9, jadi rata-rata lama sekolah. Jadi semakin lama orang itu sekolah, ini kan karena negatif ya, maka jumlah penduduk miskinnya akan semakin menurun. Seperti itu. Dan ini untuk lampirannya ini sudah saya buatkan, jadi nanti tinggal di copy saja. Dan untuk ini untuk nanti jika ada koreksi di bagian proposalnya, jadi nanti tinggal ikutin ini saja. Nah, untuk Smart PLS langsung ke inner model. Nah, inner model nanti referensinya bisa diikuti ya, tinggal dicari saja. Dan untuk urutan-urutannya seperti ini. Dan hasil dari output ini kita bisa save. Oh ya, ini untuk yang pengaruh langsung ya, untuk yang pengaruh langsung. Dan untuk yang pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi Z. Nah, ini kan ada pengaruh mediasinya nih. Cuma untuk hipotesis ini tidak ada mediasinya. Jika diperlukan, nanti tinggal klik ini aja, specific indirect effect. Nah, seperti ini akan muncul pengaruh mediasinya, seperti itu. Untuk cara membacanya adalah sama. Kemudian hasil ini bisa kita save. Caranya export to Excel, start export. Nah, tinggal save di mana yang kita inginkan. Nah, ini sudah saya buat save-nya untuk sesuai dengan tahapan pengujiannya. Oke, sekian untuk analisis menggunakan Smart PLS. Jika nanti ada sesuatu yang kurang paham bisa ditanyakan. Terima kasih.